Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas pada berikutnya tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Ini perlu diketahui oleh anak-anak. Kita melihat dulu konsep dari pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Di sini ada beberapa. Pertama yang kita bahas nanti, pengertian dan teori pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, cara mengukur pertumbuhan ekonomi, pengertian pembangunan ekonomi, perbedaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi, dan permasalahan pembangunan ekonomi di negara yang berkembang. Pertama kita pelajari tentang pengertian dan teori pertumbuhan ekonomi. Di sini ada beberapa yang kita perlu kaji, yaitu dalam pengertiannya, pertumbuhan ekonomi adalah suatu kondisi di mana terjadi peningkatan produk domestik bruto dari suatu negara atau daerah. Ini tentunya adalah banyak produk-produk asing yang ada di Indonesia, termasuk yang kita lihat yaitu namanya BUMS, Badan Usaha Milik Negara. Dan di sini ada beberapa teori. Pertama, teori pertumbuhan ekonomi historis. Kedua, teori pertumbuhan ekonomi klasik. Ketiga, teori pertumbuhan ekonomi neoklasik, dan keempat yang terakhir teori pertumbuhan ekonomi Schumpeter. Ini perlu kita kaji nanti, kita telaah satu persatu. Memang dari beberapa teori ini memang berbeda pendapat, tapi intinya sama, yaitu mengarah kepada pertumbuhan. Memang pendapat ini perlu kita kaji satu persatu. Kalau ingin lebih jelas, nanti kita lihat di media-media atau di buku-buku perpustakaan atau buku yang lain yang bisa menunjang materi ini. Berikutnya, untuk mengetahui dari cara mengukur pertumbuhan ekonomi, di sini ada rumus. Dari tahun ke tahun memang kita perlu mengkaji satu persatu, biar nanti tahu bagaimana perkembangan pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Makanya di situ ada rumus. Makanya di Indonesia kita lihat dikatakan negara yang berkembang. Mengapa negara kita berkembang? Karena berdasarkan pada nilai-nilai yang ada di sini setiap tahun, yaitu kita hitung dari masing-masing tahun. Ada rumus yaitu GNPN min GNPO dibagi GNPO kali 100. Yang dimaksud dengan GNP, Gross National Product, itu sama dengan pendapatan nasional. Kita pakai GDP bisa. Kalau GDP berarti GDPN min GDPO bagi GDPO kali 100. Ini tentunya setiap tahun kita menghitung. Tidak lepas dengan pelajaran yang kemarin tentang pendapatan nasional, setiap tahun akan dihitung. Tentunya ada beberapa manfaat, kemarin kita sudah mengkaji dari tahun ke tahun, sehingga menemukan hasilnya, yaitu negara yang berkembang, negara yang maju, negara yang masih tergolong rendah, karena berdasarkan pada pertumbuhan ekonominya. Itu dihitung berdasarkan pada rumus yang ada. Yaitu kalau kita lihat keterangannya, di sini ada GNPN, N ini termasuk periode tertentu. Kalau GNPO berarti periode awal termasuk sama dengan dasar pertama kali. Tertentu berarti mengalami suatu perubahan. Contoh tahun 2019 dengan tahun 2020. Berarti 19 ini termasuk awal, kalau 20 termasuk N.
tertentu. Ini perlu kita lihat dan ada juga contoh di bawahnya. Perlu kita lihat, nanti ada contoh di bawahnya, ya. Yang kedua adalah pengertian pembangunan ekonomi, yaitu pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan real per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai dengan perubahan dalam hal teknologi dan disertai pola pikir masyarakat yang baik dan maju. Memang ini antara pertumbuhan dan pembangunan ini memang sangat erat sekali antara satu sama lain. Adanya pembangunan karena adanya pertumbuhan. Pertumbuhan bisa mengakibatkan pada pembangunan di situ. Makanya pembangunan ini kalau sudah dikatakan pembangunan yang baik, kemungkinan bisa dikatakan negara itu maju, tapi tak lepas dengan adanya teknologi yang baik dan bisa maju, ya. Di sini ada lagi, ya, perbedaan dan pertumbuhan ekonomi untuk lebih jelas dari masing-masing satu persatu antara pembangunan dan pertumbuhan. Pertama, kita lihat dulu pembangunan ekonomi. Pembangunan yaitu pertama kenaikan jumlah GNP dari tahun ke tahun lebih besar daripada persentase kenaikan penduduk. Berarti pendapatan nasional ini lebih besar daripada jumlah penduduk. Itu dikatakan pembangunan yang hebat, pembangunan yang maju. Memang kalau kita lihat di Indonesia, itu lebih besar jumlah penduduknya daripada GNP atau pendapatan nasional. Makanya rata-rata di Indonesia pendapatannya adalah sangat rendah. Itu nanti bisa kita simbolkan. Makanya pembangunan ini kita tingkatkan melalui pada pendapatan nasional. Kenaikan GNP kedua ini, ya, disertai perubahan struktur ekonomi dan perkembangan iptek. Ya. Berarti kenaikan GNP disertai dengan perubahan struktur ekonomi, termasuk kita ambil kalau di Indonesia negara-negara agraris. Kita lihat, kita ambil kesimpulan negara agraris, struktur ekonomi Indonesia. Apalagi kalau bisa disertai dengan ipteknya tambah lebih hebat, negara kita bisa dikatakan negara maju. Tapi sayangnya ipteknya ini sangat rendah, otomatis negara kita masih tergolong negara yang berkembang. Ini tugas kalian untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Bagaimana negara kita ke depan 5 tahun, 10 tahun bisa negara kita negara yang hebat dan bisa maju. Makanya kalian ini tentunya harus belajar betul-betul di rumah, ya. Dan sampai di jalan-jalan tidak jelas, yang penting usahakan bagaimana negara kita bisa berkembang atau maju. Yang terakhir adalah menekan peningkatan kemakmuran. Ini menekankan peningkatan kemakmurannya. Ini termasuk dari pembangunan ekonomi. Sekarang pada pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi pertama adalah kenaikan jumlah GNP dari tahun ke tahun tidak memperhatikan persentase kenaikan penduduk. Artinya kenaikan penduduk ini memang tidak diperhatikan, ya. Berarti tidak mau tahu bagaimana jumlah penduduknya, tidak mau tahu, berarti otomatis penduduk ini bisa melebar banyak, padat, ya. Ini juga berdampak pada ekonomi nanti ke depan. Makanya ini perlu kita kaji satu persatu biar nanti kalian tahu antara perbedaan dari pertumbuhan dan pembangunan. Yang kedua, kenaikan GNP tidak disertai perubahan struktur ekonomi dan iptek. Ini yang menjadi masalah.
negara itu menganut sistem ekonomi apa, struktur apa, teknologi atau pertanian, ini tentunya perlu kita lihat, kita pelajari bagaimana ya keadaan di Indonesia, apa yang dilakukan. Ya, apalagi Indonesia sudah jelas negara agraris mayoritas bertani, tentunya tani itulah yang harus dikembangkan dengan adanya iptek. Tapi sayangnya ipteknya ini adalah masih rendah sekali. Nah ini perlu kita lihat. Ini tugas kalian nanti ke depan sampai berapa tahun yang perlu kita ketahui. Dan juga menekankan peningkatan pendapatan per kapita. Menekan peningkatan pendapatan per kapita ini adalah per jiwa, perseorangan, rata-rata. Seperti kemarin rumusnya adalah GNP dibagi jumlah penduduk kali 100%. Jika penduduknya besar daripada pendapatan nasional, tergolong pendapatan per kapitanya rendah. Jika pendapatan nasional besar, per kapitanya rendah, berarti per kapitanya sangat tinggi. Nah ini tentunya ada dua hal itu yang sangat memungkinkan per kapitanya rendah dan per kapitanya tinggi, yaitu antara pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk atau GNP dibagi jumlah penduduk, itu juga bisa bermacam-macam rumus, yang penting kita paham dan kita mengetahui. Ada lagi beberapa faktor yang perlu kita ketahui, faktor yang menunjang dan mempengaruhi pembangunan ekonomi ini memang harus dilakukan, harus dijalankan oleh negara masing-masing. Tentunya tak lepas kita ambil pertama, sumber daya alam atau juga disebut dengan SDA, alam. Alam ini termasuk alam yang ada di sekitar kita. Ini jelas tak lepas terkait dengan bahan baku, sumber bahan baku. Makanya Indonesia termasuk alamnya yang sangat kaya raya. Ini hebatnya itu di Indonesia. Tapi sayangnya manusianya yang tidak mampu untuk mengelola. Ini yang menjadi masalah. Makanya faktor ini sangat mempengaruhinya. Mempengaruhi pada pembangunan ekonomi. Contohnya alam itu adalah batu, tanah, ya, termasuk air dan seterusnya. Yang kedua, sumber daya manusia. Sumber daya manusia atau disebut dengan SDM. Ini yang penting. Manusia yang harus bisa berkualitas. Manusia yang hebat ini termasuk di negara-negara yang maju, negara yang hebat manusianya. Sehingga bisa negara yang hebat, negara yang maju, sehingga teknologi bisa lebih besar, lebih pesat, sampai diekspor ke negara-negara berkembang, termasuk negara di Indonesia. Nih, ada lagi sumber daya modal, SDM, sumber daya modal. Memang modal ini juga penting, tapi lebih pentingnya sumber daya manusia. Yang terakhir, sikap masyarakat dan kemampuan atau juga disebut dengan skill, kewirausahaan, ya, atau berwirausaha. Kalau negara maju jelas berwirausaha, berwira swasta, itu di negara maju. Kalau negara berkembang tidak mampu, makanya pemerintah bisa menggalakkan, sudah digalakkan negara, masyarakat Indonesia harus bisa berwirausaha melalui padat karya, latihan-latihan, BLK, training dan seterusnya. Itu harapannya negara bisa hebat. Tapi kembali lagi kepada sumber daya manusia. Dari keempat faktor tersebut, yang utama adalah sumber daya manusia. Ini yang penting. Tidak punya alam, gampang. Kita bisa mengimpor. Tidak punya modal, gampang. Kita bisa butuh modal utang ke luar negeri. Yang penting manusianya yang pokok itu. Ya, makanya di Indonesia itu seringkali dijajah oleh beberapa negara. Mengapa? SDA-nya sangat berlimpah. Termasuk negara yang hebat itu, termasuk Inggris pernah menjajah itu. Termasuk Portugis pernah menjajah itu. Termasuk Jepang pernah menjajah itu. Apa yang dimiliki SDA-nya? Itu negara yang maju, sukses.
Ya, itu masing-masing faktor-faktor yang mempengaruhi dari pembangunan ekonomi. Makanya pembangunan ekonomi Indonesia masih terganjal dari masing-masing, bisa manusia, bisa modal, dan bisa skillnya atau kemampuan. Dan lagi, ini perlu kita ketahui ada beberapa masalah-masalah termasuk khususnya di Indonesia, yaitu di negara berkembang. Ini tugas kalian. Mengapa negara kita negara yang masih berkembang? Nah ini kita lihat masing-masing satu persatu. Ya, mengapa berkembang? Satu, ketergantungan pada sektor pertanian. Tadi sudah saya ulas bahwa negara kita negara agraris, bertani, apalagi pertaniannya masih bersifat tradisional, belum canggih, belum ada alat teknologi yang bisa mempengaruhinya pertanian yang bisa baik. Ya, ini yang perlu kita ketahui, ketergantungan. Yang kedua, rendahnya tingkat produktivitas. Produktivitas pertaniannya juga masih rendah. Mengapa rendah? Karena masih tergolong pertanian, masih bersifat tradisional, tidak menerima pembaharuan yang baik, masih bersifat kuno. Makanya tidak sampai mengekspor, justru malah mengimpor tuh di Indonesia. Makanya rendah tingkat produktivitas rendah. Nah ini tentunya kembali lagi pada sumber daya manusia. Tadi kita sudah jelaskan SDM manusianya. Ini ditingkatkan sehingga pengaruh pada produktivitas. Tiga, ketergantungan yang besar dan kerentanan dalam hubungan internasional. Ini tidak jauh beda dengan nomor satu, masih ketergantungan ke negara-negara yang lain, apalagi negara kita bersahabat dengan negara Jepang, dengan Amerika, masih menggantungkan di negara sana. Nah ini yang menjadi masalah. Makanya kalau ada sifat ketergantungan, saya yakin males untuk melakukan sesuatu hal yang lebih baik. Karena apa? Masih ada di negara yang lain, masih bisa dipakai. Ini ketergantungan. Sampai kapan? Ya kembali lagi kepada sumber daya manusia. Manusia memang jelas di Indonesia khususnya masih tergolong rendah kemampuannya. Ini sifat-sifat yang perlu kita ketahui. Dan keempat, tingginya pertumbuhan penduduk. Nah ini yang menjadi masalah. Pertumbuhan penduduk Indonesia memang sangat besar. Ada program keluarga berencana. Tujuannya pemerintah adalah untuk mengendalikan penduduk, biar nanti pendapatan per kapitanya tinggi. Memang harapannya pendapatan nasional besar, pertumbuhan penduduk kecil, itu harapannya, sehingga berdampak pembangunan ekonomi yang baik, pembangunan ekonomi yang hebat, itu harapannya. Yaitu cita-cita sampai pada negara yang maju. Makanya program pemerintah ini memang harus kita sadari oleh masyarakat, programnya yaitu apa? 2 anak cukup. 2 anak cukup. Laki-laki perempuan sama. Ini 2 anak cukup itu tujuannya. Jangan sampai besar. Kalau besar, wah ini berdampak pada kemampuan di Indonesia sendiri, masyarakatnya. Ini menjadi masalah. Dan kelima, tingginya tingkat pengangguran. Apalagi sekarang masih terjadi COVID-19. Ya, ini juga membawa dampak pengangguran. Banyak PHK, banyak aktivitas berkurang. Ya, apalagi ada istilah lockdown, berkurang semua. Dan juga berpengaruh pada ekonomi. Pembangunan ekonomi juga pengaruh. Mengapa? Karena aktivitas tidak ada. Makanya sekarang pemerintah ya melakukan lagi sesuai dengan kebijakan, ya artinya masyarakat bisa melakukan aktivitas kembali. Dari nanti apa? Pengangguran jelas akan berkurang,
ekonomi bisa berpulih kembali, dan nanti juga berdampak pada pembangunan ekonomi. Itu yang perlu kita ketahui. Yang keenam, rendahnya tingkat kehidupan. Memang kehidupan Indonesia sangat rendah sekali terkait dengan kebutuhan-kebutuhannya, ya. Ini menjadi masalah, apalagi masyarakat yang tidak mampu, ini yang menjadi masalah. Karena apa tidak mampu? Karena mungkin terjadi adanya pengangguran, karena dia tidak bekerja, karena di PHK, ini yang menjadi masalah. Makanya negara kita tetap negara yang berkembang. Sekian, terima kasih, cukup ya. Nanti kalau kurang jelas bisa dipertanyakan, kita nanti lihat di media atau di perpustakaan atau yang lain, baca yang lain, yang penting kamu paham ya. Nanti lebih jelas kita lihat di materi berikutnya. Sekian, terima kasih. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.